Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali beribadah di penghujung tahun, ibadah akhir tahun. Malam hari ini firman yang saya bawakan, firman yang saya bawakan di ibadah kami terakhir, ibadah Rabu di GPI Depok 1. Pada saat ibadah Natal juga Bapak Pendeta sempat menyinggung dengan judul Tetaplah Bersemangat. Karena kita adalah orang bersemangat, sehingga akhir tahun pun di penghujung tahun kita mau datang mengucap syukur pada Tuhan di rumahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi firman akan saya bawakan dari Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Mungkin karena ada dua khotbah lainnya saya akan persingkat. Kalau mau nanti lihat di YouTube GPI Depok 1 versi panjangnya, demikian ya. Jadi saya coba meringkas. Kenapa kita tetap perlu bersemangat di dalam menghadapi hidup? Tahun 2020 ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi. Semua orang dipaksa untuk berhenti. Di awal pandemi ini kita diminta benar-benar totally berhenti. Dilarang keluar. Sekarang malah kasus lebih banyak, orang lebih longgar. Perjuangan hidup sangat susah. Kalau kami lihat jemaat di GPI Depok 1, banyak pedagang di pasar, banyak supir, banyak supir Grab, supir Gojek. Semua dipaksa berhenti. Pasar tutup, transportasi online dilarang. Bayangkan kehidupan jemaat kita di sana seperti apa. Jadi 2020 tidak bisa kita katakan hal yang mudah untuk kita lewati, apapun lini pekerjaan kita. Kami pun sama, kami pekerja kantoran, bekerja dari rumah. Dulu menjadi satu cita-cita kalau bisa bekerja dari rumah. Ternyata tidak semudah itu juga bekerja dari rumah. Tantangannya luar biasa. Nah, menjadi satu tema atau judul yang cukup kuat untuk kita menyambut 2021 yang beberapa jam lagi kita akan selesai. Tetaplah bersemangat. Banyak harapan muncul kita lihat. Berita hari ini pun banyak bilang vaksin tiba, vaksin tiba. Sampai tadi di Instagram, di Facebook, dikawal vaksinnya seperti sudah kayak lebih dari mengawal presiden lewat. Itu berita hari ini. Ada harapan. Makanya kita perlu tetap bersemangat. Karena orang yang bersemangat bisa mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Apa yang mau dia kejar. Ketika orang mempunyai semangat, dia akan mampu melihat visi-misi yang dia tetapkan untuk dia kejar. Ketika tidak ada semangat, semua akan loyo. Dia tidak tahu mulai dari mana. Dia punya cita-cita, dia punya impian, dia ingin mengejar sesuatu di tahun depan, tetapi dia tidak tahu memulai karena dia tidak punya semangat. Banyak orang sukses kalau kita lihat bagaimana biografi hidup mereka. Menarik untuk melihat bagaimana orang-orang sukses latar belakang hidupnya. Kalau kita pelajari, tidak ada orang-orang sukses yang bermalas-malasan. Banyak berkata bahwa dia hanya tidur sekitar 3-4 jam. Ada yang bilang dia tidur 2 jam. Dan banyak orang yang mengalami kegagalan sampai dia berhasil. Contoh, di dalam dunia ini sebelum saya bawa contoh di Alkitab. Kalau kita tahu KFC, ya, kalau kita ke Medan kan suka beli KFC. Colonel Sanders. Dia itu di usia berapa? Di usia 65 tahun baru memulai sesuatu. Baikkan usia 65 tahun. Dia baru memulai sesuatu restorannya dia. Dengan resep pertama yang dia coba, dia mencoba menjual di pom bensin dan tidak berhasil. Dia mengetuk pintu-pintu orang menjual ayam gorengnya dan semua menolak. Sampai pada akhirnya dia menemukan resep, dia coba terus, dia coba bagaimana supaya orang menerima sehingga dia berhasil. Seperti KFC yang kita tahu sekarang. Dan dia menjadi orang kaya raya semua seluruh dunia menjual produknya di usia 88 tahun. Dan dia meninggal di usia 90 tahun. Usia 65 tahun dia memulai. Bayangkan di usia tua, kalau dia tidak punya semangat hidup, pasti dia tidak akan pergi ke sana. Pertanyaannya kenapa kita perlu semangat? Semangat itu merupakan bahan bakar kehidupan. Semangat menunjukkan iman dan roh kita yang menyala-nyala. Dalam Lukas 18, cerita tentang ini, perumpamaan hakim yang tidak benar. Di sana diceritakan, nanti bisa dibaca Lukas 18 ayat 1-8, bagaimana
janda yang selalu datang kepada hakim. Dia minta perkaranya dibenarkan. Hakimnya sudah menolak berulang-ulang. Tetapi karena kegigihannya, karena semangatnya, dia datang terus ke hakim ini. Dan dia menaruh pengharapannya bahwa ketika dia datang terus, perkaranya akan dibenarkan. Dan itulah yang dilakukan hakim ini. Karena dia merasa terganggu. Bukan karena perkaranya benar, tetapi karena dia semangat, dia datang terus. Penolakan yang terjadi, hanya perkaranya dibenarkan. Kita juga bisa melihat kisah bagaimana seorang yang lumpuh dibawa kepada Tuhan Yesus dalam Markus 2 ayat 1 dan seterusnya, nanti bisa dibaca di rumah. Kita tahu seperti saya bilang 2 khotbah saya terakhir, Tuhan Yesus kemana-mana selalu orang berbondong-bondong. Pada saat itu Yesus masuk ke dalam satu rumah dan perjuangan cukup ketat, gitu ya, untuk bisa membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Dikatakan nanti dalam firman itu bahkan sampai pintu sesak, orang gak bisa masuk lagi. Kemudian ada orang sakit yang hendak menerima atau mau menerima kesembuhan dan datang kepada Yesus. Dia lumpuh. Kalau dia tidak punya semangat, dia tidak akan bisa sampai kepada Tuhan. Karena apa yang dia lakukan dalam cerita itu? Dia meminta 4 orang menggotong dia. 4 orang menggotong orang lumpuh ini sampai karena pintu tidak bisa, mereka naik ke atap. Bayangkan membawa orang lumpuh dalam keranda, dia masuk ke atas, ke dalam atap, dia buka atapnya, kemudian dia turunkan di mana Yesus berdiri. Kalau orang buta ini, orang lumpuh ini tidak punya semangat untuk beroleh kesembuhan, dia tidak akan menggerakkan orang-orang untuk bisa membawa dia kepada Yesus. Semangat kesembuhan yang mau dia raih, itulah tujuannya dia. Langkah yang dia lakukan apa? Dia memanggil orang-orang untuk bisa datang, membantu dia datang kepada Tuhan, sehingga dia memperoleh kesembuhan itu. Itulah fungsinya semangat. Ada roh yang menyala-nyala menggerakkan kita datang kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi. 2021, apapun tantangan depan, dia adalah semangat itu, roh itu menyala-nyala. Selalu datang kepada Yesus apapun masalah kita. Kita juga bisa melihat bahwa orang yang semangat itu tidak pernah putus asa, apapun kelemahan yang dia miliki. Orang yang punya semangat itu tidak akan berputus asa karena sakit penyakit, karena apapun yang dia hadapi. Firman yang saya bawakan sebelumnya mengenai Yairus, ada cerita yang di-skip mengenai perempuan yang dalam pendarahan, 12 tahun dalam pendarahan. Karena semangatnya untuk memperoleh kesembuhan, tujuan dia datang kepada Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Langkah yang dia lakukan adalah dia berjuang ketika banyak orang dan dia harus datang kepada Tuhan. Itu yang dilakukannya. Dan dengan iman dia bilang, hanya ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itulah semangat yang dia punya. Dia memegang Yesus selalu. Dia mengejar Yesus dengan semangat yang dia punya. Bayangkan dalam pendarahan, dia harus membawa sakit penyakitnya datang kepada Tuhan. Itulah fungsinya semangat. Jadi orang yang bersemangat itu tidak akan putus asa. Dalam cerita itu juga dikatakan selama 12 tahun dia berusaha untuk peroleh kesembuhan. Dia pergi ke tabib setiap saat, tetapi belum berhasil. Dan ketika Yesus datang, dia punya pengharapan dan semangat itu tetap dia bakar supaya bisa dia memperoleh kesembuhan itu. Kemudian orang bersemangat memiliki pikiran yang positif. Orang yang bersemangat memiliki pikiran yang positif. Kenapa demikian? Kalau kita baca mengenai perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, ini mengenai perumpamaan dalam Lukas 13 ayat 6-9, nanti bisa dibaca di rumah. Bahwa pohon ara ini sudah tidak berbuah beberapa tahun, ya, dia ditanam tidak berbuah. Kemudian Tuhan bilang, "Yaudah, tebak saja." Karena si yang mempunyai ini punya pikiran yang positif, biarkan saya rawat dulu 1 tahun lagi, berikan kesempatan. Dia masih punya pengharapan bahwa pohon ara ini akan berbuah. Dan dia katakan, berikan waktu 1 tahun lagi, aku akan mengusahakannya. Dari ayat 8, Lukas 13 ayat 8, dikatakan seperti ini, jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Dia masih bersemangat. Dia pakai kata mungkin tahun depan akan berbuah. Tetapi apa yang dilakukannya dengan semangatnya dia? Dia bilang, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk. Bukan
saya kasih pupuk. Dan mungkin tidak ada kepastian, tetapi dia masih berpikiran positif bahwa ketika sesuatu dikerjakan dengan baik dan bersungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Itulah yang hendaknya kita punya, semangat itu yang kita punya. Sehingga kita selalu berpikiran positif. Kalau kita lihat sesuatu ada yang gagal, kita masih punya pengharapan. Tetapi kita tidak berhenti hanya berharap, tetapi kita bekerja melakukan sesuatu yang sejalan dengan pengharapan kita, yang sejalan dengan apa yang menjadi impian kita. Kemudian tadi dikatakan dalam Amsal 18 ayat 14 ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu menjadi kunci ketika kita masuk di dalam masa kesukaran. Bagaimanapun 2021, tetaplah bersemangat. Karena dikatakan sangat jelas dalam firman ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Karena dia punya pengharapan, dia punya roh yang menyala Allah, dan dia akan selalu datang kepada Tuhan mencari pertolongan dan pengharapan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan malam hari ini. Dalam menyambut 2021, semangat itu kita pegang. Semangat itu yang kita punya, sehingga kita mampu menanggung segala penderitaan kita. Dan pujilah Tuhan dari saat malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya.